kita mulai. Nah, yang kedua, kita akan belajar understanding the components of the system unit. Nah, ini sebenarnya saya nanti kopikan filenya, ya. Jadi nanti ada file yang bisa di-copy. Nah, ada yang namanya system unit. Di dalam system unit ada yang namanya prosesor, ada yang namanya memori, adapter card, port, and connectors. Apa itu sistem unit? Sistem unit itu, ini belum kan ya? Belum ya? Sistem unit itu case that contains electronic components or computer use to process data. Dalam komputer digunakan untuk memproses data. Nah, sistem unit itu, kalau dalam PC itu namanya CPU, Central Processing Unit. What are common components inside the system unit? Nah, apa saja yang ada di dalam system unit? Yang pertama adalah prosesor. Kemudian yang kedua adalah memori. Yang ketiga adapter card. Kemudian yang keempat, adapter card itu sound card. Jadi kalau kita bongkar CPU, ini bentuknya kayak gini. Nanti dibongkar aja di komputer masing-masing. Ya, nanti tolong cek apa saja isinya. Di situ ada biasanya ada power supply. Nah, bentuk power supply itu seperti ini. Itu kalau yang bunyi di laptop itu yang bunyi seng gitu, itu biasanya power supply. Misalnya. Kemudian prosesor. Prosesor itu adalah alat untuk memproses data. Jadi data diproses, itu yang disebut dengan prosesor. Kemudian memori. Memori adalah alat untuk menyimpan data. Ya. Nah, tetapi di dalam PC itu ada yang namanya adapter card. Jadi tempat untuk menyimpan kartu. Ya. Cuman cardnya di dalam komputer itu bentuknya seperti ini. Ada sound card. Ini di laptop juga sama, ada sound card. Kalau nggak ada ini, dia nggak akan bunyi laptop itu. Ada modem card. Ini modem card. Sama di laptop juga ada. Kalau nggak ada ini, dia nggak bisa pakai internet. Kemudian ada video card. Nah, karena card inilah kita bisa nonton video. Kemudian ada network card. Network card ini ya bentuknya ini. Dengan ada card ini, kita bisa mengkoneksikan antara satu komputer dengan komputer lain. Biasanya kalau di kantor, printernya satu, tetapi penggunanya banyak. Nah, makanya ada yang namanya network card. Kemudian ada yang namanya port. Port ini seperti ini, alat untuk mengkoneksikan satu sistem ke perangkat keras yang lain. Kemudian ada drive base, ada power supply. Nah, nanti dibongkar aja ya komputernya ya. Kemudian di sini ada namanya prosesor. Nah, prosesor itu alat untuk memproses data. Nah, alat itu ditaruh atau ada yang namanya motherboard. Motherboard ini tempat semua card-card itu bersatu. Ya ingat aja ibu kan tempat anaknya bersatu gitu ya. Nah, ini namanya motherboard. What is the motherboard? Main circuit board in system unit. Jadi dia merupakan sirkuit yang ada dalam sistem unit. Contains adapter card, processor chips, and memory chips. Jadi tempat berpaut semua card. Nah, sebagian orang menyebutnya system board. Ya. Kemudian, nah, system unit. System unit ini ada yang disebut dengan chip. What is chip? Small piece of semiconducting material on which integrated circuits are etched. Jadi dia bentuknya sangat kecil. Nah, ini ukuran jari kita, bentuknya seperti ini. Ya, chip are packaged so they can be attached to a circuit board. Nah, biasanya chip itu dimasukkan ke dalam circuit board. Nah, kalau kita berkunjung ke tempat pembuatan sirkuit, ini orangnya biasanya menggunakan alat seperti ini. Jadi pakaian anti debu. Biasanya diizinkan debu itu hanya 1 titik dalam 2 meter. Nanti coba
coba jalan-jalan ke Metro Data di Indonesia, itu ada tempat untuk membuat chip. Nah, itu alat data sangat sensitif. Nah, lalu komputer itu berbeda dengan orang. Kalau orang itu bisa melakukan keputusan tidak positif negatif ya. Kalau komputer itu harus positif negatif. Di dalam komputer ada yang namanya Central Processing Unit atau CPU. Nah, di dalam CPU itu ada dua yang bekerja. Yang pertama adalah Control Unit, yang kedua adalah Arithmetic Logic Unit atau yang disebut dengan ALU. Makanya komputer bisa menghitung statistik, sin, cos, tangen, dan lain sebagainya. Pada saat komputer menghitung statistik, maka yang bekerja itu adalah ALU, Arithmetic Logic Unit. Tetapi komputer ada yang disebut dengan control unit. Dia untuk mengkontrol atau mengkoordinasikan operasi di dalam komputer itu sendiri. Misalkan, saya buka Excel, kemudian berikutnya saya buka Word, PowerPoint pada waktu yang bersamaan. Nah, itu yang mengontrol adalah control unit. Nah, lalu cara komputer bekerja itu gini. Misalkan kita ngetik. Nah, kita ngetik, tek, misalkan. Itu input, siapa yang bekerja itu input device. Nah, sesuatu yang kita ketik itu diproses ke dalam bentuk data. Makanya Anda pada saat ngetik harus di-save, gitu kan? Di-save. Nah, hasil save-nya itu disimpan ke dalam memori. Nah, kemudian diolah di sini, jadilah yang disebutkan informasi. Sehingga kapanpun akan kita buka sepanjang itu kita save, itu bisa muncul. Nah, sesuatu yang Anda lihat di layar ini yang disebut dengan output devices. Ya, monitor ini output device. Jadi kalau Anda ketik sesuatu di keyboard akan muncul di layar, itu namanya output device. Nah, pada saat ada memori, di situ ada dua, instruction data information. Berarti Anda menginstruksikan data untuk memberikan information. Nah, dia punya storage devices. Makanya di dalam komputer itu ada hard disk untuk menyimpan data. Tetapi kadang-kadang kan kita menggunakan komputer untuk menghitung 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama 9, sin, cos, tangen. Nah, itu ada yang namanya instruction data information. Nah, yang bekerja namanya arithmetic logic unit, ALU. Nah, pada saat komputer dinyalakan, dimatikan, kita berganti software, itu ada sistem namanya control unit. Jadi dia yang bisa meng-on-kan, meng-off-kan suatu sistem. Nah, ini yang bekerja adalah prosesor. Makanya komputer itu sekarang ada mulai dari Intel Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, MMX. Sekarang udah iCore 2, iCore 3, ya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam sekaligus. Semakin kesini semakin cepat. Dulu waktu Pentium 3, 2 ditambah 2, enter, tok, baru muncul 4 gitu ya. Nah, kesini sudah cepat. 2 tahun atau 3 tahun lagi di kepala Anda 2 ditambah 2 sudah muncul duluan dia. 4. Jadi ada alat detektor, saking cepatnya gitu. Jadi dia bisa memprediksi. Nah, ini CPU. Nah, alat proses itu kecil sekali. Kecil bentuknya seperti itu. Kalau dulu Intel Pentium 1, 2, 3, 4, sekarang udah iCore. Berarti dia bisa mengerjakan 2 layer sekaligus. iCore 3, iCore 4. Makanya nanti beli laptop itu yang iCore berapa gitu. Itu udah canggih banget. Niat saja baru udah keluar gitu ya. Dalam hatimu 3 kali 3 berapa udah tahu-tahu udah truk 9 gitu. Ini udah cepat. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian, what are heat sinks and heat pipes? Nah, karena prosesor itu bekerja, maka komputer itu akan panas. Makanya dia pakai heatsink component with fins that cools processor. Jadi ada kipas di sini supaya adem. Kalau enggak nanti jebol. Atau heat pipe smaller. Sekarang komputer udah canggih, kalau kita pergi ke ini ya, sudah bisa ditaruh air di situ. Ada alat pendinginnya, sudah macam-macam. Kalau orang yang hobinya main game, itu kan dia jalan terus. Maka dia bisa ditaruh air di situ. Saya nggak tahu gimana caranya kok bisa. Nah, ini. Nah, komputer itu hanya mengenal 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Manusia
pakai desimal. Desi itu kan 10. Ya, dia hanya mengenal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Kenapa? Karena gampang untuk menghitung. Kalau komputer hanya 0 dan 1. Lalu kalau misalkan Anda menulis kata 9 atau huruf angka 9, itu gimana caranya komputer bisa baca? Angka 9 sama komputer itu diterjemahkan menjadi kombinasi 0, 1. Misalkan 9, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Itu angka 9. Pokoknya dia hanya kombinasi 0 dan 1. Makanya komputer itu hanya bisa yes or no. Antara yes or no itu ragu-ragu nggak ada tuh. Kalau manusia kan bisa 10. Setuju, sangat setuju, sangat setuju gitu kan. Ragu-ragu, sangat tidak setuju. Wah, pokoknya apalagi perempuan bisa 20 gitu kan. Kalau laki-laki ya atau tidak. Kalau perempuan bisa 20 persepsi gitu kan. Kadarnya seperti apa? Komputer nggak bisa. Komputer hanya 1 dan 0. Jadi kalau lampu merah ada 2 kemungkinan. Berhenti, kalau hijau jalan. Kalau orang nggak bisa. Antara berhenti dan jalan dia bisa aja nyerobot. Kalau nggak ada mobil, nah itu bisa orang nyerobot. Kalau komputer nggak bisa. Kan bisa begitu ya. Kalau di Jakarta kan gitu kan. Oh lihat dulu. Padahal merah gitu kan. Akhirnya dia nyerobot. Nah, jadi di dalam komputer itu ada yang namanya binary system. Binary itu 2, 0 dan 1. Lalu sistem perhitungan di dunia ini ada berapa? Banyak. Sebenarnya yang kita kenal cuma desimal kan, cuma 10. Sebenarnya ada oktal. Oktal itu 8. Dia tidak mengenal angka 9 dan dia tidak mengenal angka 8 dan 9. Jadi oktal itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kemudian ada heksadesimal. Loh kok ada 16? Gimana ceritanya? Kan kita cuma sampai angka 9. Oh, ternyata setelah 9 ada lagi A, B, C, D, E, F. Berarti kalau 84 misalkan 3F gitu. Jadi kombinasi antara angka dan huruf. Jadi ada oktal, ada heksadesimal, ada binary. Kenapa komputer pakai binary? Supaya datanya cepat nyampenya. Kalau komputer pakai desimal lama. Anda ngetik I love you gitu ya. Di-send ke pacar Anda, itu lama, mungkin seminggu baru nyampe. Tapi kalau kombinasi 0 dan 1, itu jadi cepat. Nah, what is a byte? Nah, 8 bits grouped together as a unit provide enough different combination of 0 and 1 to represent 256 individual characters. Nah, jadi komputer itu, dia hanya mengkombinasikan karakter saja. Jadi kalau Anda menulis aku cinta kamu, huruf A itu apa misalnya? 0001. Huruf K 0010. Huruf U 0110 misalnya. Jadi sama dia di-translate, diterjemahkan ke dalam bentuk 0 dan 1. Makanya di sini ada byte. Berarti 1 byte itu dia mampu 1 byte ya. 1 byte itu mampu menampung 256 kombinasi 00 gitu loh. Berarti kalau aku itu kan ada 3 karakter. A, K, dan U. Komputer nggak bacanya 3 karakter. A kan tadi jadi 4. Ya, K jadi 4. 4 kali 3, 12. Berarti dia mampu menampung 12 karakter. Nah, kalau byte, dia mampu menampung 256 karakter kalau byte. Nah, kalau dulu orang bikin komputer itu disimpan di dalam tabung 1 byte itu. Tapi sekarang canggih, orang sudah bikin udah jutaan byte. Ya. Nah, how is a letter converted to binary form and back? Bagaimana caranya? Misalkan Anda mengetik huruf D, klik ketik. The user press the capital letter D on the keyboard. And then an electronic signal for the capital letter D is sent to the system unit. Lalu dari si keyboard dikirim ke system unit. Kemudian dari system unit dikirim ke monitor, sehingga muncullah huruf D. Proses pengiriman dari sini ke system unit itu tidak huruf D.